Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk perdagangan IHSG kita hari ini, IHSG kita kembali menguat di zona hijau dengan kenaikan 0,53%, menyentuh all time high kembali ya. Dan saat ini IHSG kita sudah menyentuh hingga 7,1 ya, 7.100-an, penutupan di 7.116 ya. Oke, kita langsung aja lihat analisa secara pergerakan harga. Nah, jadi kalau kalian lihat nonton video saya sebelumnya, memang saya antisipasi nih IHSG kayaknya masih relatively strong uptrend ya. Soalnya kalau lihat dari beberapa technical indicatornya, IHSG gini sih kesannya masih cukup kuat dalam kenaikannya dan belum ada tanda-tanda bearish divergence ya kalau menurut saya dari beberapa indikator yang biasanya saya pakai untuk melihat apakah ada tanda-tanda reversal atau tanda-tanda dia akan koreksi ya. Jadi kalau kita lihat sini sebenarnya MACD garisnya masih naik dan overall kelihatannya juga masih baik ya. Ini stokastiknya memang sebenarnya di level yang sangat tinggi tetapi dia terus mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dengan time frame 1 jam dan kalau nggak salah saya buat di 4 jamnya juga ya, memang IHSG kita tuh kayak merucut gitu secara stokastiknya pun, jadi dia mau turun pun juga sulit ya, turun dikit dia naik lagi dan akhirnya hari ini dia naik kembali dengan kenaikan yang cukup lumayan ya. Walaupun waktu awal tuh sempat koreksi dikit tapi dia pas post market ya dia justru naik lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau untuk IHSG sih so far masih bagus ya, jadi ya not much buat di-update ya, paling ya apa, ikutin trennya aja ya, trennya masih uptrend ya kita ikutin saja. Oke, jadi itu aja untuk IHSG dan mungkin saya akan bahas sekilas untuk saham Antam nih, soalnya hari ini Antam justru naik ya, naik yang cukup lumayan. Jadi ya seperti yang kita sempat analisa kemarin ya, memang Antam saat ini sebenarnya masih relatif menarik untuk dipantau. Soalnya saya antisipasi ini Antam masih ada potensi untuk naik dengan kondisi nikel yang sebenarnya masih menjadi komoditas yang sangat sensasi dan maksudnya komoditas yang menarik untuk dilirik ya. Dan kalau saya antisipasi memang Antam ini mungkin akan berkonsolidasi, mungkin membentuk pattern terlebih dahulu, pattern continuation sebelum dia akhirnya mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya memang Antam mantul ya dari penurunannya di sini, dan kalau kita lihat di sini penurunan dia di sini pun lebih tinggi dari penurunan dia sebelumnya. Um, dan kalau kita lihat dari sininya pun juga trennya sih memang baru turun dikit ya, udah ada pantulan ya. Dan kalau dari time frame 1 jamnya pun juga sudah menunjukkan tanda-tanda bullish divergence dan akhirnya memang Antam hari ini naik. Jadi itu cukup menarik kalau so far sih kalau saya lihat ya, soalnya ini masih belum bisa menentukan patternnya. Kalau menurut saya ya, bisa aja dia membentuk ascending triangle. Jadi kalau misalkan itu terjadi, mungkin kita akan lihat resisten Antam di sekitar di 2660. Jadi dia akan tertahan di situ, dia akan koreksi terlebih dahulu untuk ngeretest ascending triangle-nya. Tapi saat ini belum ada pattern yang berbentuk sehingga saya nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Tapi so far Antam is looking pretty good ya, cukup menarik untuk dipantau. Oke, itu aja untuk Antam dan selanjutnya mungkin saya akan bahas juga yang cukup menarik ya, yaitu ADMR. Ini saham yang baru juga, baru banget, bukan baru banget sih, maksudnya baru IPO juga ya, baru nggak lama. Seperti yang kalian lihat di technical chartnya pun juga belum history datanya pun juga sangat minim, cuman baru segini. Tapi kalau kita lihat secara apa yang kita ada, ini saat ini memang money flow index-nya pun juga ADM-nya sudah sangat tinggi sekali dengan kenaikan di sebelumnya. Ini harganya terus tertahan di atas MA20 ya, dan kalau kita lihat di sini garisnya dia penutupan harga dia saat ini dan dari garis MA20 ini udah bedanya juga sudah cukup jauh ya distance-nya. Biasanya kalau kita lihat semacam distance yang cukup tinggi ini biasanya akan ada koreksi, akan pullback terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat seperti yang sebelumnya nih, ADMR sempat naik cukup tinggi di money flow index hingga 88, terus dia koreksi sementara sebelum dia akhirnya mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Kalau kita lihat dengan time frame 1 jam, soalnya ini chartnya memang agak sulit untuk kita analisa. Kalau kita lihat 4 jamnya juga sebenarnya masih agak relatif sideways dan tinggi. Tapi di saham-saham seperti ini enaknya kita anggap ini untuk trading aja. Dan kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya, sebenarnya ini ada tanda-tanda semacam bearish divergence ya. Ini kalau kita lihat dari histogramnya pun ada tanda-tanda bearish divergence.
harganya dia menyentuh harga kenaikan yang lebih tinggi, tetapi MACD-nya justru turun dan money flow index-nya juga justru turun. Jadi ini menurut saya ada potensi ADMR akan koreksi terlebih dahulu dari kenaikannya ya. Jadi kalau kalian yang udah profit, saran saya take profit berkala dulu aja. Maksudnya bisa aja dia masih naik, soalnya memang secara harga kan masih di atas MA20, sebenarnya masih uptrend, tetapi untuk saham-saham yang sebenarnya udah mengalami kenaikan yang tinggi cukup lumayan, saya saranin baiknya take profit aja berkala untuk mengantisipasi kalau misalkan ternyata dia justru turun ya. Jadi itu aja untuk ADMR, dan untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas ITMG ya. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak sih yang untuk dibahas untuk ITMG ya. Maksudnya hari ini ITMG memang ARB ya, langsung baru pembukaan dia langsung turun di level penutup ARB minus 2000 poin ya. Tetapi ini sebenarnya relatif wajar dalam kata, karena memang ITMG hari ini tuh X date-nya ya. Jadi ITMG akan membagikan dividen yang cukup besar sebenarnya, tetapi pada tanggal hari ini tuh sebenarnya tanggal X date-nya ITMG. Nah, mungkin apa itu X date? X date itu intinya adalah satu hari setelah cum date, yang dimana sebenarnya sudah tidak diperhitungkan kalian pemegang saham untuk mendapatkan dividen yang suatu emiten akan memberikan ya. Jadi kalau kita langsung, kalian bisa search aja di Google, cari definisinya. Ini kalau kalian lihat X date itu adalah seperti tadi saya bilang, satu hari setelah cum date. Jadi kalau membeli saham pada periode X date, dia tetap tidak akan mendapatkan hak dividen dari perusahaan tersebut. Kalau cum date itu adalah tanggal yang menentukan bagi para investor yang berhak mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Jadi bila pembeli saham membeli setelah hari cum date, ya satu hari setelah cum date tadi X date ya, tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Jadi penurunan harga pada X date itu sebenarnya cukup wajar ya. Bisa dibilang nih, ada orang bilang sebagai dividend trap, di mana biasanya pada cum date itu ada orang masuk supaya mendapatkan tercatat ya untuk mendapatkan dividen, dan pas XT-nya tuh mereka buru-buru keluar. Nah, masalahnya itu sebenarnya risky sih sebenarnya, soalnya kan kita, apalagi kalau kita retail investor, kadang-kadang kita nggak bisa cepet ya untuk jual ya. Kalau kalian melawan saingannya, kalian misalkan bandar atau institusi, ya pasti mereka mungkin punya sistem atau gimana yang bisa menjualnya dengan cepat. Nah, jadi pasti kalian kalah cepat, dan pada kondisi seperti ini pun juga ITMG udah menyentuh level ARB pada di awal-awal dengan turnover-nya hanya sebentar ya, hanya kecil, berapa puluh miliar aja udah langsung di level ARB. Jadi itu yang kalian harus hati-hati, terutama kalau kalian dividend hunter, ya hati-hati pada kondisi sepertinya. Tapi kalau kalian yang long term investor, penurunan harga ini ya menurut saya sih nggak terlalu hal yang mengkhawatirkan ya. Maksudnya mungkin akan beberapa hari dikoreksi, tetapi secara long termnya kalau memang perusahaannya masih bagus dan batu baranya terus mengalami kenaikan, ITMG pun juga masih cukup menarik untuk disimpan ya. Oke, oh ya, selain sebelum saya tutup, saya mungkin kasih poin juga ya, misalkan mau lihat XTC itu di mana, kalian sebenarnya bisa lihat di RTI Business. Ini aplikasi di smartphone, kalian bisa download secara gratis, dan kalian bisa nge-scroll di bagian Corp Action, itu ada dividen, dan dari sana kalian bisa lihat tanggal X-date dan cum date-nya berapa saja, dan dividennya yang akan ditebarkan per lembar sahamnya tuh seberapa akan dicantumkan di sini. Jadi kalian bisa lihat secara detail kira-kira cum date sama X-date-nya tuh kapan. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bel di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan buat mengenai saham. Sekian dari saya, terima kasih.